Di tengah gemuruh perkembangan teknologi global, ada satu hal yang diam-diam menggerakkan segalanya, baterai. Ya, baterai. Seperti minyak yang menggerakkan mesin-mesin revolusi industri di abad ke-20, baterai kini menjadi sumber energi baru yang mendorong dunia ke masa depan. Tapi siapa yang menguasai sumber energi ini? Jawabannya tentu saja Cina. Cina dengan ambisi dan strategi globalnya kini memegang kendali hampir 80% dari pasar baterai dunia. Mereka bukan hanya pemain besar, tetapi mereka adalah penguasa pasar baterai lithium-ion. Baterai yang kini menjadi darah kehidupan bagi mobil listrik, smartphone, dan segala bentuk teknologi modern lainnya. Kenapa ini penting? Karena baterai kini bukan sekadar komponen elektronik biasa. Baterai adalah jantung dari transisi global menuju energi terbarukan. Baterai adalah masa depan. Baterai adalah energi yang dapat disimpan dan digunakan kapan saja, kapan dan di mana saja. Namun, apakah kita menyadari bahwa siapapun yang menguasai pasar baterai pada dasarnya menguasai masa depan dunia? Jika minyak adalah emas hitam abad ke-20, maka baterai adalah emas biru abad ke-21. Dan siapa yang menguasai emas biru ini? Cina. Mereka telah membangun dominasi yang sangat strategis di sektor ini. Tapi bagaimana mereka bisa mencapai posisi ini? Sejak 2000-an awal, Cina memulai langkahnya dalam membangun infrastruktur energi terbarukan dan kendaraan listrik. Mereka menyadari betul bahwa sumber daya alam yang terbatas akan menjadi hambatan besar jika mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tahun 2008 menjadi titik balik. Krisis keuangan global membuka mata dunia bahwa ketergantungan pada energi fosil, terutama minyak, sangat rawan terhadap guncangan eksternal. Cina memutuskan untuk tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi penguasa energi. Cina mulai berinvestasi besar-besaran di sektor baterai, mengembangkan teknologi baterai lithium-ion, dan merancang skala produksi yang jauh lebih besar dari negara manapun. Mereka membangun pabrik-pabrik raksasa dan yang lebih penting, mereka mengendalikan sebagian besar bahan baku baterai seperti lithium dan nikel. Dengan kekuatan produksi yang masif, Cina memanfaatkan skala ekonomi untuk menekan biaya dan mempercepat inovasi. Sementara negara-negara lain terjebak dalam persaingan harga dan ketergantungan pada impor, Cina mulai meraih keuntungan kompetitif yang tak terbendung. Salah satu tonggak utama dalam dominasi ini adalah CATL atau Contemporary Amperex Technology Co. Limited, perusahaan baterai terbesar di dunia. CATL bukan hanya menguasai pasar baterai untuk kendaraan listrik, tetapi juga merambah ke sektor penyimpanan energi untuk grid listrik. Dengan langkah ini, China tidak hanya menguasai pasar domestik mereka, tetapi mereka juga membuka jalur untuk mengekspor teknologi dan baterai mereka ke seluruh dunia. Bahkan, perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, BMW, dan Volkswagen menggantungkan diri pada pasokan baterai dari Cina untuk kendaraan listrik mereka. Namun, dominasi ini bukan hanya soal teknologi atau produksi. Cina juga mengendalikan rantai pasokan global dari tambang litium di Chile hingga fasilitas pengolahan di Cina yang kemudian mengalirkan bahan baku ini ke pabrik-pabrik mereka. Selain itu, Cina juga telah menguasai hampir 70% pasokan grafit dunia, salah satu bahan utama dalam pembuatan baterai. Mereka memegang kendali penuh atas bahan baku yang sangat krusial ini. Mereka bahkan telah mengembangkan teknologi solid-state batteries yang dapat menggantikan lithium-ion dalam jangka panjang, menjadikan mereka pionir dalam revolusi energi terbarukan ini. Namun, pertanyaannya adalah,
Apa dampak dari semua ini? Jika Cina menguasai pasar baterai dunia, apa artinya bagi negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa? China tidak hanya memimpin dalam hal produksi, mereka juga memimpin dalam hal strategi geopolitik. Dengan menguasai pasar baterai, China tidak hanya mempengaruhi industri otomotif global, tetapi juga mempengaruhi politik energi dunia. Ketergantungan global pada pasokan baterai dari Cina bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa membutuhkan baterai untuk transisi energi hijau mereka. Di sisi lain, mereka menjadi rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi Cina. Di tengah-tengah persaingan global ini, Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam seperti nikel, dapat memainkan peran penting. Dengan investasi yang tepat dalam pengolahan bahan baku baterai, Indonesia berpotensi menjadi pemain besar di sektor ini. Namun, perlu diingat bahwa dominasi Cina dalam pasar baterai bukan hanya soal kekuatan ekonomi, ini juga soal visi jangka panjang dan kekuatan politik yang mereka bangun di balik layar. Cina tahu betul bahwa energi adalah kekuatan dan siapapun yang menguasai energi menguasai dunia. Kini, dunia berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan tetap bergantung pada Cina untuk pasokan baterai dan teknologi energi terbarukan lainnya? Ataukah kita akan mencoba untuk mendiversifikasi dan membangun independensi energi global? Bagi negara-negara seperti Amerika Serikat yang sudah mulai merasa terancam dengan dominasi Cina, ada dua pilihan, bersaing keras atau bekerja sama dengan Cina. Namun, ketergantungan yang tinggi pada pasokan baterai Cina membuka peluang untuk persaingan baru yang lebih kompleks. Sementara itu, di balik setiap keputusan bisnis besar, kita melihat tekanan politik yang mengintai. Perusahaan besar yang bergantung pada pasokan baterai dari Cina harus mempertimbangkan risiko politik dalam investasi mereka. Baterai bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kontrol atas masa depan. Masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Siapa yang memimpin pengembangan baterai, mereka juga memimpin transisi energi dunia. Akhirnya, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah baterai akan menjadi minyak abad ke-21? Dengan penguasaan pasar oleh Cina yang semakin kuat, jawabannya tampaknya iya. Baterai adalah energi masa depan dan siapa yang menguasainya menguasai dunia. Dan bagi kita semua, ini adalah pengingat bahwa teknologi dan geopolitik saling terkait erat. Ke depan, kita harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan, untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi untuk mengarahkannya. Cina telah menunjukkan dunia siapa yang menguasai energi, menguasai segalanya. Peace.